Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Mantiga Kota Padang. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran akidah akhlak pada bab 2 dengan materi kita pada hari ini yaitunya tasamuh atau toleransi, sifat musawwah, kebersamaan derajat, tawassut moderat, ukhuwah persaudaraan dalam menjaga keutuhan NKRI. Bapak berdoa untuk siswa sekalian yang berada di rumah dengan orang tua dan keluarga tercinta tetap dalam kondisi sehat walafiat, dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk lebih kuatnya terjalin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dalam kondisi apapun, marilah kita mulai kegiatan pagi kita hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi innaka anta rabbuna ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, keluarkanlah kami dari pemahaman yang salah dan muliakanlah kami dengan cahaya pemahaman, dan bukakanlah untuk kami ilmu pengetahuan. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan kami, wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Baiklah siswa sekalian, materi kita pertama tentang tasamuh atau toleransi. Kata tasamuh adalah berasal dari bahasa Arab, diambil dari kata samaha, yang kalau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia berarti sifat tenggang rasa atau toleransi, sama-sama berlaku baik, lemah lembut dan saling pemaaf. Secara istilah, tasamuh berarti suatu sikap akhlak terpuji dalam pergaulan, di mana terdapat rasa saling menghargai antar sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh agama Islam. Sesuatu yang menjadi pandangan hari ini, bahwa fakta yang ada di dalam kehidupan kita adalah banyaknya atau sudah tampak kembali kelompok-kelompok yang menyampingkan sikap tasamuh atau toleransi tersebut, sehingga dengan mudahnya antar sesama kemudian mengkafir-kafirkan. Dengan mudahnya antar sesama umat Islam bid'ah membid'ahkan, menyebut atau menunjuk orang lain sesat, kafir, bid'ah, sementara dia melihat dirinya bersih, benar, betul, orang lain dengan kacamatanya sendiri. Hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan ajaran agama. Di samping akan merusak agama itu sendiri, yang selanjutnya sikap tidak intoleran tersebut atau sikap tidak memiliki rasa toleransi tersebut akan memecah belah kesatuan Republik Indonesia, akan memecah belah rasa persaudaraan, akan memecah belah hubungan antar keluarga,
Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita atau menjelaskan kepada kita bahwa suatu perbedaan bukanlah untuk dicari kambing hitamnya, tetapi perbedaan tersebut merupakan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala telah inginkan untuk kita. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Surat Al-Hujurat ayat 13. Dari ayat ini tidak bisa kita pungkiri bahwa manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala telah Allah ciptakan dengan beraneka ragam bentuk, rupa, bahasa, suku, jenis dan lain sebagainya. Perbedaan tersebut bukan untuk membuat kita lemah, tetapi perbedaan tersebut akan mendatangkan kebersamaan, menjadi kekayaan tersendiri. Terlebih bangsa Indonesia yang terdiri dari negara kepulauan, negara dengan suku bangsa yang paling banyak di antara suku bangsa yang ada di atas dunia ini. Nah, untuk itu agar perbedaan ini tetap terjalin dengan baik, maka perlu bagi kita sebagai umat beragama untuk mengembangkan sikap toleransi dan tasamuh. Kemudian dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha dan janganlah kalian mencela orang-orang yang berdoa kepada Allah, dan janganlah kalian mencela orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang menyebabkan mereka mencela Allah dengan permusuhan dan tanpa ilmu, aduwwan bighairi ilmin. Kadzalika zayyana likulli ummatin amaluhum summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Demikianlah kami menghiasi untuk setiap umat amalan mereka, lalu Dia mengabarkan kepada apa yang mereka lakukan. Surat Al-An'am ayat 108. Dalam beragama pun kita diperintahkan untuk bersikap tasamuh, menghargai orang lain, agama lain, sebatas dengan hal-hal yang diperintahkan, yang dibolehkan dalam agama kita. Sikap mencela terhadap agama lain akan berbalik mencela kepada agama kita sendiri. Mencela peribadatan orang lain akan membuat orang lain mencela peribadatan kita. Yang dikehendaki Allah adalah kita bersikap lapang dada melihat sebuah perbedaan, kemudian kita tegakkan amar ma'ruf dengan cara yang baik, kemudian kita laksanakan nahi mungkar dengan cara yang benar sesuai dengan koridor hukum yang telah berlaku, sehingga terjadi keselarasan, terjadi keharmonisan dalam kehidupan. Menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ulama kontemporer yang ilmunya sangat dikenal, ada 4
faktor yang mendorong lahirnya sikap tasamuh atau toleransi. Pertama, keyakinan bahwa manusia adalah makhluk mulia. Sikap ini perlu untuk dikembangkan. Bagaimanapun manusia ini adalah makhluk mulia yang Allah ciptakan, berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Dari sisi kemanusiaannya kita melihat bahwa apapun warna, apapun jenis kulit, rambut, bahasa, suku, agamanya, satu hal yang pasti bahwa manusia itu adalah makhluk Allah, makhluk yang mulia. Yang kedua, perbedaan di dunia adalah realitas yang dikehendaki oleh Allah, bahwa kita diciptakan laki-laki dengan perempuan, berbeda suku bangsa, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, rambut, berbeda budaya, dan lain sebagainya. Itu adalah suatu realitas kehidupan yang pasti. Ada yang pandai, ada yang kurang pandai, ada yang miskin, ada yang pura-pura miskin, ada yang kaya, ada yang berpangkat, ada rakyat biasa, dan lain sebagainya. Itu adalah realita yang dikehendaki oleh Allah. Yang ketiga, Allah Maha membuat perhitungan. Jadi manusia atau segala perhitungan, tiada kuasa mutlak manusia untuk mengadili, untuk menjustifikasi seseorang secara mutlak, mengatakan bahwa dia sesat, saya yang benar, dia kafir, saya muslim, dia bid'ah, saya tauhid, dan lain sebagainya. Karena sifat untuk menghakimi tersebut mutlak adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mengetahui dari salah satu makna kalimat la ilaha illallah adalah juga la hakima illallah. Tidak ada hakim yang keputusannya mutlak untuk diikuti adalah kecuali Allah saja. Yang keempat, faktor yang mendorong sikap tasamuh adalah keyakinan akan perintah Allah untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita diikat dengan Pancasila, yang diantara silanya itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil ini pun sendiri kita diperintahkan untuk berlaku adil kepada seluruh manusia, baik orang yang dekat dengan kita ataupun orang yang jauh dari kita.